berbondong-bondong mencari model pakaian yang baru, model pakaian yang bagus. Tetapi suster tersebut hanya memakai satu model pakaian dan bagi saya itu sangat simpel gitu. Lalu keinginan tersebut juga didukung oleh para suster itu ketika mereka menanyakan cita-cita saya apa, dan spontan saya mengatakan saya ingin menjadi seorang suster. Lalu juga setiap hari saya dipanggil Suster Astri, itu nama saya, Suster Astri begitu. Itu panggilan itu saya jaga sampai saya lulus SD. Ketika itu saya lulus SD, saya masuk ke SMP Negeri. Jadi pergaulan saya sekarang tidak hanya di lingkup orang Katolik, namun juga berkembang menjadi bersama dengan teman-teman dari agama lain. Juga keinginan saya menjadi seorang suster itu sudah saya kubur dalam-dalam, tidak lagi saya mengungsikan. Jadi cita-cita saya berkembang menjadi ke arah-arah yang lain begitu. Nah, namun bukan anehnya ya, namun dengan kegiatan-kegiatan saya di sekolah, saya justru lebih dekat ke gereja. Jadi walaupun pergaulan saya bersama dengan teman-teman yang lain, namun juga saya menjadi lebih erat di gereja karena saya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan gereja seperti OMK, Misina, Lektor, TNCHM, dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya menjadi merasa bahwa gereja adalah rumah saya yang kedua. Nah, itu terus saya pelihara kedekatan saya dengan gereja-gereja itu hingga saya SMA. Saat SMA saya mengikuti OSIS. Di situ saya ketika diminta untuk masuk ke suatu seksi, saya memilih seksi keamanan karena motivasi saya juga saat itu mengatakan kalau keamanan kan tidak perlu ikut apel pagi. Jadi melihat teman-teman yang terlambat dengan bangganya kan menulis di buku pelanggaran. Namun ketika pembacaan bagian seksi-seksi itu saya justru masuk ke seksi kerohanian. Nah, saya merasa bahwa di situ Tuhan tuh mulai berkarya dalam diri saya. Karena saya masuk seksi kerohanian, yang mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mendampingi teman-teman saya dalam hal berdoa, terutama dalam masa bulan Maria atau bulan Rosario itu setiap hari kami berdoa Rosario dan seksi kerohanian yang setiap hari memimpin. Jadi saya merasa di situ Tuhan mulai menumbuhkan kembali panggilan saya, namun tidak saya sadari sampai suatu ketika seorang pater yang mengelola sekolah saya itu memanggil saya dan mengatakan, nanti kamu lulus dari SMA, kamu mau kemana? Saya bilang, saya tidak tahu, pater, saya tidak tahu kemana. Lalu dengan bercanda, pater itu mengatakan, kamu jadi suster cocok loh. Lalu dengan bercanda juga saya mengatakan, oh iya, cocok ya, sudah jadi suster aja. Namun itu saya merasa hanya lontaran candaan. Saya tidak tahu ternyata pater tersebut
K-pop gitu ya, K-pop, drakor gitu. Nah, suatu ketika muncul video seorang suster yang sedang kaul pertama. Lalu saya langsung bertanya dalam hati, oh ini maksudnya apa gitu, ini maksudnya apa. Lalu saya berhenti main HP, saya lanjut malamnya. Tadi buka TikTok, sekarang buka Instagram. Ketika saya buka Instagram, lalu saya lihat lagi video sama, tapi itu tentang kaul bekal. Lalu saya bertanya dalam hati, saya terusik, ini apa ya maksudnya ya? Lalu saya sharing ke mama saya. Itu sharing selama beberapa hari, mama saya menasihati saya panjang kali lebar. Lalu saya memutuskan untuk konsultasi ke suster. Lalu suster mengatakan kalau kamu memang tertarik, betul-betul kalau merasa terpanggil, ya sudah, kamu cari komunikasi lain. Ini nanti pilihan terakhir gitu. Kamu cari komunikasi lain, kamu kenalan dengan komunikasi lain. Lalu saya bertanya, loh, komunikasi bukannya cuma ini? Lalu dia mengatakan, lu salah, banyak komunikasi di luar sana gitu. Lalu saya jadi pusing, saya bertanya, mau jadi suster ya kok ribet loh. Saya bilang begitu sama suster itu. Ya nggak apa-apa. Ya sudah, dengan bantuan mama saya, ternyata mama saya itu mempunyai banyak relasi seorang biarawati. Saya bertanya sama mama saya, bilang, jadi suster ini nggak mau, suster ini nggak mau, suster ini nggak mau. Lalu tiba-tiba kami teringat bahwa kami mempunyai 2 orang keluarga yang jadi suster adik kakak. Lalu kami bertanya pada beliau. Nah, komunikasi pertama ini mengatakan, kamu di sini, kamu pendidikannya nanti di luar negeri gitu. Saya bilang, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak mau saya gitu. Lalu dikenalkan dengan PI, ini PI. Terus saya bilang, kok PI? Bukan, apa itu PI? Terus mereka mengatakan PI itu penyelenggaraan ilahi gitu. Nah, ketika mendengar kata penyelenggaraan ilahi, saya merasa ada satu kedekatan dengan Tuhan. Saya merasa bahwa saya betul-betul langsung berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Nah, lalu ketika saya merenungkan kata penyelenggaraan ilahi, lalu melihat bagaimana proses saya dari SD, SMP, dan SMA, saya merasa sungguh bahwa Tuhan itu menabur benih ketika saya SD, lalu ketika SMP benih itu mulai tumbuh dengan saya didekatkan pada gereja, lalu ketika SMA saya dikembalikan ke sekolah Katolik, dan saya benih itu saya rasa tumbuh dan siap untuk dipanen oleh Tuhan. Akhirnya ketika itu saya langsung memutuskan kalau saya masuk penyelenggaraan ilahi. Nah, bagi saya pesan juga, Tuhan itu mengambil saya melalui orang yang betul-betul nyata, betul-betul ada wujudnya, seperti perjumpaan saya dengan suster tadi, lalu juga perjumpaan saya dengan para pater, para romo. Tapi saya selalu menyangka, saya selalu mengatakan, enggak, saya nggak mau jadi suster, saya tidak mau jadi suster. Namun ketika saya dipanggil melalui hobi saya, melalui kesukaan saya yaitu bermain media sosial, saya langsung merasa terusik, dan saya menjadi bertanya-tanya, kok Tuhan memanggil saya lewat sini gitu. Nah, bagi saya Tuhan itu memanggil melalui tidak hanya melalui orang-orang, juga melalui hobi, melalui kesukaan saya dengan pribadi. Jadi panggilan Tuhan itu unik. Lalu ketika saya juga merasakan penyelenggaraan Allah itu ketika Corona, saat dimana semua orang itu disuruh untuk diam di rumah, tahun 2020-2021 itu seorang disuruh diam di rumah untuk menghindari bahaya Corona itu. Namun saya malah justru disuruh keluar dari rumah saya untuk menuju ke tanah Jawa ini. Saat itu saya hanya mengatakan, Tuhan, kamu yang mengambil saya, berarti kamu yang harus mengikuti saya. Kalau memang ini bukan panggilanmu, maka saya nekat untuk keluar. Atau kalau saya mati di tengah jalan, tidak apa-apa. Gitu. Saya selalu mengatakan seperti itu. Lalu ketika saya tiba di Semarang, dengan keadaan sehat dan selamat, saya langsung mengatakan, oh ini benar-benar panggilan Tuhan bagi saya. Ya, ketika menjalani proses masa pendidikan ini, yang biasa kami bilang masa formasi ini, juga tidak mudah. Walaupun saya tinggal di perantauan, terbiasa dengan hidup bersama dengan orang-orang dari berbagai latar agama, suku, budaya, keluarga. Namun ketika hidup benar-benar hidup bersama dengan orang-orang lain di satu rumah itu juga bukan merupakan perkara yang mudah. Banyak juga terjadi gesekan. Namun disinilah saya dilatih bagaimana saya bisa mengatasi itu dengan cara berdialog. Ketika
Pemikiran saya tuh ya ditanam satu buah gitu. Jadi saya gali tanah, saya tanam satu buah itu. Alhasil ketika teman-teman saya mengatakan, mana karyamu gitu, saya juga bangga, ini karya saya gitu. Gimana cara menanam? Karena mereka tidak ada, saya belum apa-apa. Saya bilang satu buah gitu. Lalu digali sama teman saya yang satunya. Terus saya, ini karyamu gitu. Terus saya bilang iya. Diketawain saya beberapa kali sama mereka. Nah, tapi di situ saya merasa bahwa saya benar-benar belajar dari nol lagi, bagaimana caranya saya bisa bertahan hidup dengan cara menanam gitu. Bagaimana saya bisa belajar menyeimbangkan diri saya gitu. Nah, lalu juga dalam masa formasi ini juga kami di kongregasi PI itu dibagi beberapa tahap, ada namanya asiran. Asiran itu berlangsung kira-kira 1 tahun atau lebih. Itu adalah masa-masa pengenalan, di mana pengenalan calon dan juga kongregasi. Lalu juga ada namanya postulan, kira-kira berlangsung selama setahun. Novis tahun pertama, seperti saya ini berlangsung juga selama setahun, dan novis tahun kedua. Nah, dalam masa pendidikan itu juga di sini dengan kami tidak hanya berada di komunitas kami saja di Biara, namun juga kami bisa belajar keluar bersama dengan ketemu dengan kongregasi-kongregasi lain seperti calon romo, calon guru, dan calon suster yang lain, sehingga juga kami bisa saling mendukung satu sama lain untuk dalam panggilan kami gitu. Lalu juga kongregasi kami itu memiliki beberapa karya seperti karya kesehatan, pendidikan, dan sosial. Di karya kesehatan kami juga banyak sekali para siswa, dan juga pendidikan. Karya sosial kami yang lumayan banyak orang minati itu adalah anti human trafficking. Itu bertepatan di Kupang NTT gitu. Ya, itu saja yang mungkin bisa saya